Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas anugerahnya kita bisa bersama-sama ada di tempat ini. Kalau itu semua terjadi karena semata-mata Tuhan Yesus yang mengerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai provinsi, dari berbagai pulau, selamat datang di Yogyakarta. Tetapi ini pinggiran Yogyakarta, jadi bukan di tengah kota Yogyakarta. Kita akan belajar memahami. Dua season sudah kita lewati tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan atas gerejanya pada akhir zaman. Kita harus menjadi penggenap Natal pada akhir zaman, bukan sebatas Natal yang diceritakan, Natal yang mengandung satu memorial history yang cukup panjang, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi ketika kita memahami Natal pada akhir zaman, kita harus memahami bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah roh nubuat. Ketika itu ada 4 peran. Kalau dalam suatu sinetron atau film begitu kan ada peran utama, gitu kan? Ketika Tuhan Yesus harus melaksanakan, kerajaan surga sudah matang membuat skenario penyelamatan bagi manusia berdosa, maka itu harus dieksekusi, harus dilaksanakan. Peran-peran pentingnya siapa dalam drama keselamatan itu? Maria dan Yusuf, para gembala, ketiga orang Majus, dan tidak kalah penting juga dalam peran drama penyelamatan itu ada tokoh antagonis namanya Herodes. Di akhir zaman juga begitu nanti. Oleh sebab itu kita perlu memahami makna Natal ini tidak sebatas kita hanya makan minum, bahkan rapat panitia Natal kadangkala selisih paham, akhirnya tidak damai gara-gara soal makanan kurang matang atau kurang stok makanannya kurang sehingga saling mempersalahkan satu sama lain. Mari Bapak Ibu pada akhir zaman kita memahami bahwa kita pada akhir zaman menjadi pelaksana Natal yang sesungguhnya. Oleh sebab itu berbahagialah, dikatakan, mari dibaca Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga. Mari Mas Firtus bantu baca Wahyu pasal 1 ayat ketiga. ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, Ya. sebab waktunya sudah dekat. Ya, Berbahagialah ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kadang orang mencari kebahagiaan, bergumul supaya keluarganya bahagia, bergumul supaya masa depannya bahagia. Tetapi konsep kebahagiaan atas manusia berbeda dengan konsep kebahagiaan yang diskenario oleh kerajaan Allah. Berbahagia, bahasa Indonesia. Dari bahasa aslinya Sanskerta, rahayu, keberkahan, kelimpahan, damai sejahtera. Itu berbahagia. Kalau orang hanya sebatas kelimpahan materi belum tentu bisa damai. Orang kelimpahan materi belum bisa tenang hidupnya. Itu fakta. Oleh sebab itu kebahagiaan yang dirancangkan Tuhan untuk gereja Tuhan pada akhir zaman adalah kebahagiaan yang menyeluruh, kebahagiaan yang total, kebahagiaan yang tidak mungkin membinasakan oleh manusia, kebahagiaan yang menyelamatkan manusia. Ada pemeliharaan materinya diberkati Tuhan,
tubuhnya disehatkan oleh Tuhan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang tercerai-berai dipersatukan oleh Tuhan. Ini kebahagiaan. Apa artinya saudara punya kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi hidupmu tidak damai, hidupmu tidak tenang? Oleh sebab itu, kalau kita menjadi pelaksana, kita meresponi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, kita harus menjadi pelaksana Natal pada akhir zaman. Bagaimana nanti gereja Tuhan, gereja organisme tubuh Kristus, bahasa bebasnya dimunculkan, bahasa anatominya dilahirkan. Bapak Ibu, Maria dan Yusuf dipercaya untuk melahirkan penasihat ajaib, sang raja damai, Allah yang perkasa. Demikian juga pada akhir zaman, ketika kita belajar memahami Natal, sudahkah kita bisa melahirkan sang raja damai itu dalam hidup kita? Sudahkah kita ini mendatangkan suasana sukacita, mendatangkan keselamatan itu atas hidup kita? Oleh sebab itu, firman itu menjadi daging di dalam pribadi Maria, menyatu. Dia tidak hanya terhubung, tetapi firman itu menjadi satu dengan Maria. Yohanes pasal pertama ayat 14, dia itu berkemah, bertabernakel, tinggal di antara kita. Kalau firman itu tinggal di antara kita, berarti seluruh hidup kita berada dalam otoritas Allah. Untuk melahirkan gereja organisme tubuh Kristus memang tantangannya besar, tantangannya banyak. Tetapi tidak tertulis Maria dan Yusuf menjadi bersungut-sungut, saling mempersalahkan gara-gara kamu, gara-gara malaikat datang sehingga kita malam-malam harus pergi jalan kaki ke Mesir. Bapak Ibu, dari Bethlehem pergi ke Mesir itu jauh. Sekalipun naik keledai, tetapi jalannya keledai itu kan sama dengan jalan kita, pelan kan. Jarang keledai itu mau lari. Dari Bethlehem ke Mesir itu jauh. Ini tantangan bagi Yusuf dan Maria. Menderita. Orang yang menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan, rancangannya Tuhan, harus siap memiliki mental yang kuat, melahirkan gereja organisme tubuh Kristus, melahirkan mempelai dengan kostum matahari, bulan, dan bintang. Sementara di depannya sang naga tua, kalau dulu Herodes, dia siap mencaplok anak yang sesaat dilahirkan oleh perempuan itu. Tapi tidak ada ceritanya Tuhan dicaplok setan. Amin. Amin. Tidak ada ceritanya Tuhan kalah dengan setan. Artinya, kalau hidup kita menjadi tabernakelnya Tuhan, kalau Dia tinggal dalam kita, bertabernakel dalam hidup kita, tidak ada ceritanya Tuhan kalah. Dalam setiap perjuangan, adanya hanya menang. Menang. Amin. Amin. Dan kau menang untuk mendapat kemenangan. Sebab tidak ada ceritanya Tuhan membawa saudara kolab dalam kekalahan, dalam kebinasaan. Sebab itu, untuk kita mencapai satu kebahagiaan, ini tidak mudah. Jadi bagaimana nanti capaian standar spiritual itu harus masuk. Bapak Ibu, ketika kami berada di Gunung Karmel dengan Pastor Peter, sesaat saya tidak bisa bicara apa. Seperti jiwa kami dibawa ke masa lalu di mana Elia berjuang
untuk membangun Mizpah. Tantangannya tidak mudah. Nabi-nabi Baal yang jumlahnya tidak sedikit, di backup oleh Isabel. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, kemenangan itu tetap di pihak Tuhan. Amin. Mizpah tetap bisa dibangun, umat Allah dibaharui kembali, dibaharui lagi. Jadi kalau kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai imam rajani, diutus Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun memang banyak tantangan, banyak masalah di depan kita, memang itu tugas kita. Ketika satu pertemuan, saya diundang dalam satu pertemuan untuk melayani firman Tuhan. Di persekutuan itu, saya katakan, saya tanya kepada mereka, para direktur, manajer juga ada di situ. Saya bertanya, Bapak Ibu, siapa yang tidak suka masalah? Spontanitas. Andai kata Bapak Ibu saya tanya, dan Bapak Ibu harus jawab dengan angkat tangan. Coba, adakah yang angkat tangan? Jangan terjebak. Siapa yang tidak suka dengan masalah? Tidak ada yang angkat tangan. Atau saudara bingung? Ketika saya bertanya di depan mereka, para manajer, para pimpinan bidang itu, para kasih, direktur juga di situ, siapa yang tidak suka masalah? Mereka angkat tangan spontanitas. Berarti kalau Anda tidak suka masalah, berarti Anda tidak bisa bekerja. Sebab Anda bekerja di sini untuk mengatasi masalah. Anda bekerja di sini untuk mengurai masalah. Amin. Jadi ketika ada persoalan, ada masalah, berarti Tuhan mau menyatakan, Tuhan mau action dengan kuasanya, Tuhan mau action dengan pembelaannya, Tuhan mau menyatakan kedahsyatan kuasanya di depan mempelainya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Amin. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan kuda putih ini, lewat pengajaran kita Wahyu, tidak akan berhenti, dan terus dia akan bergerak, dan terus bergerak, dan terus bergerak. Karena kehendaknya Tuhan begitu. Kalau kehendak kami manusia, enak di rumah, nyantai, tidak usah mikir berat-berat, tidak usah capek-capek, gitu kan. Bapak Ibu, acara ini terselenggara, panitianya siapa? Panitianya Bapak Ibu semua. Saya percaya para hamba Tuhan, para imam rajani kan tidak ada yang rewel, komplain ini, komplain itu, kan tidak ada. Wah, kamarnya tidak enak, wah airnya tidak enak, kopinya tidak enak. Hati-hati. Amin. Panitianya siapa? Saudara semua, sudah bisa ngatur diri sendiri. Tidak seperti acara-acara lain, panitianya banyak banget. Kita panitianya hanya berapa orang? Kapan kami rapat hanya berapa? 5 orang, 6 orang, begitu saja. Semua karena Tuhan. Kalau kita pengen enak-enak, nyantai-nyantai, apalagi liburan akhir tahun di rumah masing-masing mungkin. Apalagi kalau ini terus berderap dari pulau ke pulau. Dari pulau ke pulau, merindukan. Kita datang ke sana, tim datang ke sana, tim datang ke sana. Secara fisik ini juga terbatas. Ada saatnya rasa lelah, rasa capek. Itu normal, itu manusiawinya. Tetapi oleh karena kekuatan pengurapan Roh Kudus, kita dibawa kepada tahapan demi tahapan yang penuh kemuliaan. Membaca, mendengar, melaksanakan, maka suatu kebahagiaan, satu berkat kemuliaan itu terus disertakan untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Sebab apa? Tuhan menghendaki kita ini menjadi penyembah. Jadi pelaksana Natal pada akhir zaman hanya dipercayakan kepada para penyembah, yaitu penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menyembah di dalam roh dan kebenaran itu?
Kalau ini hanya dikhotbahkan, disampaikan dengan acting sedemikian rupa, kita tidak akan merasakan apa-apa. Natal yang sesungguhnya itu dia mendengar, dia mendapatkan pesan dari surga, malaikat turun, maka yang menangkap pesan itu dia menjadi pelaksana. Itu Natal. Ketika kita menjadi pelaksana Natal pada akhir zaman, kita mendengar, kita menerima bahwa penyelamatan gereja pada akhir zaman. Tidak semua harpaso, tidak semua nanti mengungsi. Ada juga yang tertinggal, berada di dalam zona masa antikris. Tetapi di sana pun juga tetap masih ada gembala yang dipercaya untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Memang bagiannya begitu. Para hamba Tuhan, para gembala tidak perlu menjadi pusing mikir, oh ini jemaat kok alot, angelik banget, sulit diatur, sulit untuk taat. Sudahlah, damai-damailah. Saya sampaikan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, selalu saya tekankan, kita ini tidak punya jemaat. Yang punya domba-domba itu tuh Tuhan. Kita hanya dipercaya ngasih makan. Mereka miliknya Tuhan semua. Lah, berapa yang Tuhan percayakan untuk kita kasih makan, kita kasih minum, kita rawat, sudah syukuri itu semua. Jangan membuat kita susah, menjadi menderita. Kalau sudah jatahnya, oh ini menjadi persembahan korban di mezbah korban bakaran, ya sudah, memang jatahnya di situ. Gak usah menjadi susah, gak usah dipersalah-salahkan. Salahnya kamu menderita, masa gak taat, gak nurut, akhirnya gak bertumbuh. Gak perlu, damai saja. Yang lain bisa kita bawa, kita tuntun masuk ruang suci, bertumbuh, berkembang dalam karunia-karunia roh, dalam pekerjaan kasih yang ajaib. Ada yang begitu, ada yang sampai ke ruang Maha Kudus, ada yang sampai ke sana. Masing-masing ada bagiannya. Oleh sebab itu, sembahnya para pelaksana Natal pada akhir zaman harus sampai kepada sembah jiwa, sembah hati, sembah akal, budi, pikiran. Kalau yang datang kepada Tuhan itu hanya badannya bersila yang rapi, atau duduk di kursi dengan rapinya, dengan tangan sedemikian, tidak cukup sampai di situ. Itu sembah rogo, raga. Tetapi tidak ada artinya. Maka bicara soal sembah, Tuhan ajarkan Natal yang waktu itu harus dijalani oleh Maria, oleh para gembala, oleh ketiga orang Majus. Tuhan sedang mendidik para pelaksana Natal untuk hidup dalam sembah. Itu kekuatannya. Kalau kita tidak hidup di dalam sembah, kalau Bapak Ibu tidak hidup membangun mezbah dupa emas di tengah-tengah keluarga masing-masing, bahkan secara personal, jiwa kita, hati kita, akal budi kita bawa di hadapan Tuhan, kita tidak akan punya kemampuan. Daya tahan manusia itu sangat terbatas. Jika sekalipun bebannya berat, seakan tidak mungkin. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Maria katakan, sedangkan aku belum bersuami. Ketika dia menyembah, dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan. Nanti dibaca di rumah. Para gembala juga begitu. Ketika malaikat datang kepada para gembala, setelah menyampaikan pesan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, kesukaan besar untuk bangsa-bangsa. Setelah menyampaikan pesan itu, maka para malaikat beserta bala tentara surga menyembah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Para gembala diajak menyembah. Arah penyembahannya adalah kerajaan Allah, bukan berhala, bukan arwah-arwah, bukan dewa-dewa, bukan patung-patung, tetapi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ketika orang Majus juga begitu. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir? Aku mau datang dan aku mau menyembah dia. Pelaksana Natal harus hidup. Target kualitas spiritualnya harus mencapai standar yang Tuhan kehendaki. Kalau sembahnya gereja Tuhan, sembahnya para pelaksana, sembahnya para bintang tidak sampai target yang ditetapkan Tuhan, maka Tuhan berarti jatah kita tidak sama. Herodes itu pura-pura. Bahasa bebasnya, oke, tolong, jadi pesan sama ketiga orang Majus, tolong cepat selidiki, datang ke sana. Setelah kamu selidiki ini dan itu dengan detail, balik ke sini, saya minta informasinya, sebab aku juga mau menyembah dia. Dalam hatinya dia panas, ada kompetitor, ada pesaing yang seakan-akan mau merebut posisinya dia. Padahal hatinya penuh kebencian, ambisi untuk membunuh bayi yang baru lahir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sembah jiwa, sembah hati batin, akal budi kita bawa kepada Dia, maka kita bisa tenang. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, maka kalau Bapak Ibu membaca Keluaran pasal 30, nanti baca di rumah saja. Keluaran pasal 30 ayat 1 dan seterusnya terkait kapan ukupan dupa itu dibakar, kapan ukupan dupa itu terus, aktivitas ukupan dupa itu berlangsung. Dari situ kita nanti akan memahami makna bahwa kehidupan yang penyembah itu harus mengharumkan bagian dari tubuh Kristus. Tujuan dari Natal akhir zaman adalah terbangunnya, terlahirkannya gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Dengan puncak tabisan matahari, bulan bintang. Ini tidak bisa dikerjakan oleh akal manusia. Bicara membangun gereja organisme tubuh Kristus, maka kita juga harus melirik tentang anatomi tubuh manusia. Ini yang rumit. Banyak orang berbicara, oh membangun tubuh Kristus, bangun kesatuan kita ini tubuh Kristus. Tapi nanti lihat kelemahannya yang satu dan yang lain, akhirnya oh itu latar belakangnya seperti itu. Aku gak iso. Gak bisa saya kerjasama dengan orang berdosa seperti itu. Saya sampaikan kepada seseorang, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, tidak mengalirkan pengampunan, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu, titik. Amin. Kan begitu, hukum kerajaan surga kan begitu. Siapa kita sehingga punya membangun otoritas untuk menghakimi orang, mendakwa orang, menghukum orang? Kalau perkataan hukuman itu nanti kalau sudah pelaksanaan pemeteraian, pembukaan meterai, sangkakala, bokor, nanti itu rinci. Seperti Musa berfirman, bersabda, 10 tulah menghantam Mesir. Itu nanti yang terjadi pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi tokoh-tokoh Natal akhir zaman, para hamba-hamba Tuhan akhir zaman akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan gereja sebagai organisme tubuh Kristus.
Lah, ini rumit banget. Bicara kesatuan tubuh Kristus itu rumit, barang yang sangat rumit. Maaf, di sini ada Pak Dokter, Bu Dokter? Ada Pak Dokter. Ya. Kalau ada Pak Dokter, maaf. Kalau ada yang salah nanti boleh direvisi. Jadi kalau kita bicara tubuh Kristus, maka Rasul Paulus juga mengajak kita belajar pada anatomi tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada 14 sistem yang masing-masing bekerja secara optimal. Masing-masing sistem itu bekerja secara optimal demi sistem yang lain. Ini perbedaan. Sistem kerangka berbeda dengan sistem otot. Beda lagi sistem saraf. Beda lagi sistem pencernaan, beda lagi sistem pernapasan, beda lagi sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem endokrin, sistem kekebalan tubuh, sistem limfatik, ada sistem reproduksi, ada sistem 14 sistem itu beda semua. Apa kita mau mengatakan sesat? Sistem otot kok begitu? Nanti sistem saraf mengatakan sistem tulang kok begitu, kasar kamu, sesat kamu. Kalau dalam tubuh kita 14 sistem itu dikurangi 1, maka saya jamin maka tubuh itu akan mengalami kelemahan dan kerusakan total. Maka bicara membangun tubuh Kristus, membangun gereja, mempelai Tuhan, melahirkan mempelainya Tuhan untuk harpaso, untuk pengungsian. Melahirkan yang di halaman, ini dilahirkan pun enggak ini. Ini enggak usah berat-berat pergumulannya. Ini mesti berjalan sendiri. Tapi melahirkan yang dipakai Tuhan, dikhususkan untuk harpaso, melahirkan, mempersiapkan yang akan dipakai oleh mengungsi. Ini tidak mudah. Kita paham, betul-betul ngerti. Jangan ngomong kesatuan tubuh Kristus kalau tidak ngerti 14 sistem ini. Dalam satu sistem, contohnya sistem pencernaan, itu juga banyak bagian-bagiannya. Ini Pak Dokter, sistem pencernaan error 1 itu mempengaruhi dalam satu sistem. Lambe, bibir, lidah kena yang namanya sariawan. Ini bagian dari sistem pencernaan. Terganggu enggak yang lain? Makan enggak enak, mau ngunyah, terus kegigit-gigit dan lain sebagainya, tercancel. Tenggorokan kena, usus besar kena, usus halus juga kena, semua terpengaruh. Saudara makan sambal terlalu banyak karena jadi dalam satu sistem itu tidak boleh ada yang egois. Mulut itu yang paling sembrono memang. Enak tenan iki, enak tenan. Sambelnya enak, enak, tambah. Tambah terus, selepan nih. Mulut tidak pernah berpikir bahwa setelah mulut ada tenggorokan. Terus masuk dalam, ada usus besar, ada usus 12 jari. Yang tentunya lombok ini nanti akan berdampak merusak sistem pencernaannya di dalam sampai yang terakhir. Betul enggak? Yang terakhir merasakan, yang pertama masuk, enak terang, enak terang. Ayo tambah, memang enak. Nanti setelah pulang dari sini tidak ada sambal model seperti ini loh. Tiru-tiru juga tidak bisa, tanya resepnya juga tidak dikasih tahu. Mumpung ada, ayo. Maaf bicara, dubur itu bagian dari sistem pencernaan tidak? Terdampak tidak kalau kita banyak makan lombok? Ini ngerasanya enak, hati-hati makanya bener. Untuk ini tubuh ini terjaga dengan baik, hati-hati dengan mulut kita.
Amin. Hati-hati dengan mulut, baik bagaimana kita berkata, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Lambung kita ini bukan drum, lambung kita ini bukan jiligen yang ini terus masuk. Ini ada batasnya. BAB, panas. Sistem pencernaan yang terakhir final merasakan panas. Di sini enak, terakhir panas. Andai kata dia mau menghujat, aduh, sembrono, kurang asam. Tidak merasakan kamu. Dia itu bertugas, sudah bertugas, kadang-kala dirasani sana sini, dimarahi. Dia sedang bertugas buang gas yang harus dikurangi di dalam ini, baunya tidak enak. Sopo lagi? Tidak usah bilang-bilang. Mulut itu taunya enaknya, tapi ketika dia bertugas buang supaya perut tidak sakit, akhirnya mulut yang ngomong. Sopo lagi? Lah bagianmu dewe, organmu sendiri, organ tubuhmu sendiri, anggotamu sendiri. Jadi kalau kita mau ini sekilas saya sampaikan gambarannya bahwa tugas kita ini tidak ringan, dan kalau kita mau berjujur di hadapan Tuhan, bagaimana ini mungkin terjadi Tuhan? Untuk mengampuni itu tidak mudah. Ada orang konseling, ada orang langsung face to face juga, ada WA. Terlalu sakit pastor, terlalu menyakitkan Pak Pendeta, sakit rasanya dikhianati, sakit rasanya dijolimi. Seorang hamba Tuhan pasti akan bicara, alirkan pengampunan. Belum bisa. Lah kenapa belum bisa? Terlalu menyakitkan Pak Pendeta. Pengen hidup damai, pengen diberkati, ya iya, ampun. Kalau pengen dipakai Tuhan menjadi pelaksana Natal akhir zaman, sediakan stok yang banyak, bangun gudang yang besar untuk wadah pengampunan. Amin. Mungkin istrimu mengecewakan saudara, suamimu mengecewakan saudara, anak-anakmu mengecewakan saudara. Saudara pengen damai, alirkan pengampunan, miliki stok yang banyak. Sebab dengan mengampuni itu, saudara sedang menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Saudara sedang menyelamatkan keluarga saudara. Di balik pengampunan itu ada kuasa dari tempat maha tinggi yang sedang bekerja untuk saudara. Saudara tidak sendiri. Sebab pengampunan itulah jiwanya Tuhan Yesus. Dia sempurna, dia turun. Untuk apa? Untuk mengampuni, untuk mentahirkan, untuk melenyapkan umat manusia dari perbudakan dosa. Mana yang kita pilih? Kita tetap mau diperbudak dosa, atau kita dibebaskan dari dosa, kita hidup damai? 14 sistem itu terlalu rumit. Saya baca bukunya itu Pak Dokter, wah ini membangun tubuh Kristus itu membangun kesatuan memang. Kalau bukan karena Tuhan, kalau kita tidak dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, orang-orang yang pertama kali stres, depresi itu pendeta. Loh iya, apa-apa ada masalah lari ke pendeta, masalah ini lari ke pendeta, masalah anak, pernikahan anak, pekerjaan, Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta. Sementara pendeta sendiri juga punya masalah yang harus diselesaikan. Harus menata hati, menguasai diri, menguasai pikiran, menguasai jiwanya, menguasai batinnya. Semuanya harus clear, semua harus selesai. Sementara harus memikul beban umat yang sedemikian rupa. Makanya kalau tidak menyerah bahwa aku ini hanya hamba,
bila terjadi sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita tidak kuat. Hamba Tuhan itu bukan apa-apa. Kita hanya melaksanakan tugas dari Tuhan. Nah, 14 sistem ini gambarannya organ tubuh kita itu bisa bekerja optimal ketika, garis besarnya, ketika tubuh kita kecukupan air. Ketika kecukupan air, asupan air itu terjadi dalam hidup kita, maka semuanya beres. Seluruh sistem itu bekerja dengan optimal alias sehat. Jadi seluruh tubuh kita, tim pelaksana kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang dipersiapkan untuk melahirkan gereja yang akan diharpaso, diambil, dijemput Tuhan secara dahsyat, secara ajaib, dan menghantar gereja Tuhan, melahirkan gereja Tuhan yang akan mengusik ke padang belantara, adalah pribadi-pribadi penyembah yang seluruh hidupnya berfungsi, seluruh sistem berfungsi dengan optimal. Kalau sampai ada kekurangan air, nanti mudah lelah, penurunan konsentrasi, sakit kepala, pusing-pusing, penurunan mood, sembelit. Bahkan jangka panjang kalau membiasakan diri kurang air, maka fungsi penurunan ginjal, meningkatnya risiko batu ginjal, terus penyakit jantung, obesitas, stroke, dan kulit dan lain sebagainya, itu bermunculan akibat kekurangan air. Kita nanti akan korelasikan apa yang dimaksud dengan air ini, sehingga ketika kita kekurangan nanti akan menimbulkan penyakit. Gereja Tuhan pada akhir zaman banyak yang sakit, Bapak Ibu. Jemaat pada akhir zaman banyak yang sakit. Pendeta akhir zaman banyak yang sakit. Bukan sakit kolesterol, bukan sakit jantung, bukan sakit kulit, tetapi di mana masing-masing dirinya tidak berfungsi dengan optimal. Karunia-karunia yang sekalipun seakan-akan berbahasa roh, tidak tahu itu bahasa apa, katanya bahasa roh. Ketika kita menerima pengurapan Roh Kudus, kita bermasmur menyembah Tuhan, maka kita tidak cukup, tidak berhenti pada sembah badani, tetapi ada refleksi, ada bias, ada dampak yang dahsyat, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sistem pernapasan bekerja dengan optimal. Dia mengoptimalkan sistem otot. Sistem otot bekerja dengan maksimal. Dia memberi manfaat untuk sistem saraf. Sistem saraf bekerja dengan optimal. Terus dia bermanfaat, support untuk sistem endokrin, dan itu terus mereka kerjasama, bahu membahu secara otomatis. Dia melihat, dia menyaksikan, dia paham bahwa sistem saraf ada kekurangan. Dia tidak pernah tampil. Siapa yang bisa melihat sistem saraf? Saraf bisa dilihat, Pak Dokter. Sudah bisa melihat saraf saudara? Sistem kekebalan tubuh saya pernah melihat. Tetapi dia bekerja maksimal, optimal demi yang sering tampil di depan saudara. Bibir saudara kalau tidak disupport oleh sistem saraf, tidak seperti itu. Saraf putus satu atau dua, bibir saudara yang manis seperti lip, seperti pita kirmisi, bisa main celeng ketarik sana kemari. Betul? Betul? Makanya hati-hati.
Jaga betul hidup kita, pikiran kita, jiwa kita. Penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia bisa terkendali, hatinya terkendali, jiwanya terkendali, pikirannya terkuasai oleh Roh Kudus. Pikirannya, pikiran Kristus ada di dalam pikirannya. Hatinya, jiwanya Kristus menguasai dirinya. Dia tidak egois, tidak kasar. Jadi membaca orang itu gampang, bukan asumsi, tetapi cerminnya adalah firman. Tidak usah dihakimi. Orang mengatakan aku sudah penuh Roh Kudus, penuh Roh. Kalau orang itu penuh Roh Kudus, keluarnya buah-buahnya pasti damai sejahtera. Yang pertama itu saja. Tidak sulit-sulit kok membedakan. Katanya penuh Roh Kudus, kasar, ngamuan, marah, tidak suka berdamai, tidak suka kerukunan, sukanya tengkar. Istrinya mau ibadah diancam, suaminya mau ibadah diancam. Jawab sendiri, itu Roh Kudus atau roh apa? Ini akhir zaman Bapak Ibu. Jangan tergoncang, jangan sampai kita terintimidasi. Air itu kunci untuk semua fungsi vital tubuh kita. Menjaga hidrasi, memastikan organ bekerja dengan optimal, mencegah berbagai persoalan tubuh. Air itu sangat membantu. Oleh sebab itu kita perlu tahun 2026 para pakar ekonomi, para pakar di bidang masing-masing punya prediksi bahwa terjadi masa-masa sukar. Kalau saya tidak memprediksi, ditanya orang bagaimana Pak Pendeta tahun 2026, saya sampaikan firman Tuhan. Dunia ini tidak semakin baik, dunia tidak akan semakin enak, tetapi yang enak, yang tenang itu ketika kita terhubung dengan Tuhan setiap saat. Saya percaya kita masing-masing pengen WS Family generasi, amin, menjadi keluarga, generasi keluarga yang bijaksana. Tahun 2026 kita harus menjadi keluarga, generasi melahirkan generasi keluarga, generasi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kalau kita tidak membawa anak-anak kita, generasi kita ke depan dalam jalur generasi yang bijaksana, maka tidak ada pilihan lain selain menjadi generasi yang bodoh. Kita tahu generasi, kelompok generasi yang bodoh ini satu saat akhirnya ditolak. Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai penggenap apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk hidup kita. Maria menyembah, para gembala menyembah, orang Majus menyembah. Mereka semua menghadapi goncangan, mereka semua menghadapi tantangan, mereka menghadapi himpitan, mereka menghadapi pressure. Ada masalah di tengah-tengah keluarga, ada masalah di tengah-tengah pekerjaan. Apakah saudara tetap memiliki mentalnya mempelai, mentalnya anak domba, atau sudah menyerah? Prediksi manusia pada umumnya seperti itu. Tahun 2026 bukan tahun yang baik-baik saja. Tetapi kita pastikan ketika Yesus itu menjadi jurumudi kita, bahtera keluarga kita, bahtera pelayanan kita yang mengemudikan tetap Tuhan Yesus, maka kita aman. Amin. Apa ketika goncangan itu kita masih tetap bicara dengan santun kepada Tuhan? Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu, ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau
menjawab doaku. Saudara, ketika dalam kesesakan, dalam himpitan yang berat, menyakitkan, menyesakkan, kalau saudara masih ada kekuatan, Yesus, ku agungkan namamu. Yesus, ku puji, ku sembah kau selalu. Ya Yesus, dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ya Yesus, ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. dengan kekuatan apa kita mau membawa? Kita tetap pegang kemudi. Apakah dengan materi yang ada kita mau mengemudikan itu? Apakah dengan kecerdasan saudara terus saudara mau tampil sebagai memegang kemudi kapal? Apakah dengan karirmu sudah berbangga, aku tetap akan mengemudikan ini semua dan akan berjalan mulus? Atau apakah sudah tetap memilih biar Tuhan menjadi kemudi dalam keluarga, biar Tuhan menjadi juru mudimu, supaya arahku tetap dalam kendalinya Tuhan, hidupku selamat, keluargaku selamat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada manusia sekuat apapun di bumi ini ketika murkanya Allah terjadi. Tetapi ketika kita membangun kepercayaan, membangun kasih yang agape, yang agapos itu, Tuhan Engkau tetap juru mudiku Tuhan. Apapun yang terjadi aku tidak mampu, aku hanya hamba. Engkau yang aku agungkan. Di dalam kekuatan tidak mungkin aku sebagai suami mampu mengemudikan keluarga. Tidak mungkin kami hamba-hamba mengemudikan kegerakan besar ini. Kita hanya ikuti tuntunan Roh Kudus kemana. Saya bukan apa-apa, Pastor Peter bukan apa-apa, kita hamba-hamba Tuhan bukan apa-apa. Kita hanya hamba-hamba. Ketika kuasa Roh Kudus tidak turun atas kita, kita hanya debu yang tidak berguna. Kapal besar ini mau dibawa kemana kalau bukan Yesus sendiri yang mengemudikan kita? Amin. Jadi tidak perlu takut ketika kita menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, ku agungkan namamu. Ya Yesus, ku puji, ku sembah kau selalu. Ya Yesus, dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang, tidak perlu takut, dia juru saudara. Kapalku, tidak perlu gentar. Yesus, Engkau juru mudi. Terus sempurna kekuatannya untuk menolong saudara. Ku takkan Tantangan masalah itu sudah bukan apa-apa. Terlalu hina masalah di hadapan Allah. Yesus menopang hidupku. Dia yang bertanggung jawab atas saudara. Pelaksana Natal pada akhir zaman itu Tuhan sendiri yang memilih. Amin. Bapak Ibu sampai di tempat ini bukan kami yang mengundang, tetapi Roh Kudus membawa saudara. Tangan kuasa Allah yang kuat itu menuntun langkah saudara. Amin. Jika apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus
Pelaksana Natal akhir zaman adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang berada dalam genggam tangan kuasa Tuhan. Amin. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan Pastor Peter. Ketika kami berdua ngobrol-ngobrol di pesawat, secara manusia kita capek. Ya, kita manusia. Kami berdua ngobrol berdua. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mampu. Mengampuni. Itu pun kita tidak bisa memuaskan, menyenangkan banyak orang. Kita sudah setulus-tulusnya hati kita mengasihi jiwa-jiwa, itu pun juga masih ada yang mempersalahkan kita. Itulah manusia. Tetapi pelaksana Natal akhir zaman adalah pribadi-pribadi yang siap mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan yang dahsyat. Bapak Ibu ingat, kota Samaria dimenangkan bukan murid-murid yang bersaksi. Jiwa-jiwa di kota Samaria dimenangkan oleh perempuan Sunda yang bertobat karena Yesus. Orang mau berkata apa? Itu kasihnya Tuhan sesempurna itu. Tuhan sangat tahu latar belakang kita. Tidak ada yang baik. Masa lalu kita tidak ada yang baik. Tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna. Masa lalu kita berada dalam perbudakan dosa. Tetapi kita percaya kuasa darah Yesus itu sudah membebaskan kita. Kuasa darah Yesus sudah membawa hidup kita dalam kemenangan. Teror maut itu patahkan, bahwa saudara sudah menang. Kita sudah menang karena Yesus. Dosa kita sudah dihapus. Setiap saat kita dibaharui oleh karena kuasa Tuhan. Sudah terkasih dalam Tuhan, maka dari hari ke hari kita harus siap menjadi pelaksana dari rancangan Tuhan. Sampai nanti kekuatan air kehidupan itu membawa hidup kita sampai nanti memasuki Wahyu pasal 6, memasuki Wahyu pasal 7, memasuki Wahyu pasal 8. Meterai dibuka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sangkakala 1, 2, 3 itu perkataan para tokoh, perkataan para bintang yang digenggam tangan Tuhan, yang bertobat, yang menerima pengajaran firman Tuhan diselamatkan, yang menolak di sana malapetaka beruntun akan terjadi, mencambuk, menghantam manusia fasik. Sebab itu saudara terkasih Tuhan, kita bersyukur ketika perempuan Samaria Tuhan Yesus tawarkan, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, Yohanes pasal 4 ayat 14 itu. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan yang laksana air kehidupan yang jernih seperti kristal, Wahyu pasal 22 katakan, dalam hati kita terbentuk mata air yang memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Yang kita pancarkan adalah kasihnya Kristus. Karena kita dapat dari sumbernya. Sang Kristus itu menguasai kita. Tidak ada pancaran aliran kebencian lagi. Yang kita alirkan adalah aliran air kehidupan, aliran pengampunan, aliran yang mendatangkan, membangun kesatuan, kerukunan. Jangan ada yang benci satu sama lain. Jangan ada pahit hati satu sama lain. Orang mungkin jengkel dengan saudara, kecewa dengan saudara, dihujat saudara. Orang yang menghujat saudara, tidak apa-apa, ampuni mereka, doakan mereka. Ini tugas kita, pelaksanaan Natal pada akhir zaman. Kita harus mengalirkan air pengampunan. Yohanes pasal 7 kita baca. Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37.
Yohanes pasal 7 ayat 37. Ayat 37, air sumber hidup. Ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Ya. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Terus, Barang siapa percaya kepadaku, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. ya, ayat 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya sekilas sampaikan tentang sistem 14 sistem anatomi tubuh manusia. Demikian juga dalam pembangunan tubuh Kristus sampai terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Semua harus bekerja, semua harus sehat secara optimal. Peran air itu sangat penting, vital dalam aktivitas sistem tubuh. Oleh sebab itu, barang siapa haus, hendaklah ia datang dan minum. Kata minum itu bahasa Yunaninya pineto, artinya continue. Maaf, bukan begini. Minum, saya minum, saya tutup lagi. Ini bukan pineto. Tapi pineto itu terhubung. Air yang ada di sini ada penyalurnya ke mulut saya, dan ini tidak pernah terputus. Itu pineto. Kalau nanti kan terputus, saya minum ya terputus. Itu bukan pineto. Pineto itu kita terhubung dengan sumber air itu dan tidak terputus. Jadi ketika kita haus, artinya kita memerlukan, kita merasa perlu, kita butuh demi sehatnya seluruh sistem tubuh kita, demi optimalisasi sistem tubuh kita, maka kita perlu air. Maka kita datang, kita berjuang, kita datang. Setelah kita datang, ayo terhubung dengan Dia yang punya air kehidupan itu. Dia sumber air kehidupan itu. Tahtanya yang menjadi sumber air kehidupan itu terhubung. Jangan terpisah, jangan memisahkan diri dari Dia. Kalau saudara pengen bekerja melayani dalam pelaksanaan Natal pada akhir zaman, kalau kita rindu keluarga kita, tim kegerakan itu terus dari hari ke hari kita diperlengkapi. Saya bersyukur, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Banyak yang baru ketemu kami face to face di sini. Tetapi Bapak Ibu bilang sudah kenal lama dengan kami, lama kenal dengan saya, dengan Pastor Peter. Dan sudah diberkati. Mana dari Batam? Pak Edi. Dari Batam. Batam siap. Andai kata fellowship sana siap. Siap Pak? Kita punya channel di Batam. Beliau baru datang di sini. Nanti kota-kota lain, pulau-pulau yang lain. Kalimantan sebelah utara sana perbatasan ke Malaysia, aku tidak bisa bayangin. Tugasnya Pastor Yusa, anggapan hari kami datang ke sana, kita tahbiskan sebagai gembala di Kalimantan Tengah, bukan di Palangkaraya. Kita landing di Pangkalan Bun, langsung perjalanan berapa? 3 jam, 2 jam. Semua itu perjuangan demi membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Kita terhubung dengan Dia. Jangan ada yang memutuskan diri karena ada prosesnya berat. Maria juga begitu. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Menggambarkan bahwa Maria melihat prosesnya berat.
Tetapi malaikat katakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah di tempat Maha Tinggi menaungi engkau. Ketika kita sudah dijawab oleh Tuhan begitu, tidak usah khawatir lagi lah. Tidak usah bertanya-tanya bagaimana pastor seperti ini kondisinya. Tenang, doa sungguh-sungguh. Saatnya ibadah, saatnya penyembahan, saatnya bekerja. Selesai. Yang penting damai. Amin. Tidak usah banyak bertanya-tanya. Tenang. Kami terus bergumul, kami terus berdoa, tetap mendoakan Bapak Ibu semua. Kita terhubung Jakarta, Medan, Bali, NTT, NTB, Papua, Kalimantan, Sulawesi, semua kita terhubung. Karena kita terhubung dengan air kehidupan, sumber air kehidupan itu. Maka ketika kita pineto, you don't believe on me. Kata believe itu bukan sekedar percaya saja yang beri kemenangan. Tidak berhenti asal percaya, tetapi kata believe itu mengandung pemahaman. Kita menawan pikiran kita fokuskan pikiran kita, hati kita, jiwa kita kepada sumber kebenaran firman itu, kepada sumber air kehidupan itu. Ketika kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri, kenapa kita takut? Dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang kita alirkan menghidupkan banyak orang, yang kita alirkan membangun banyak orang, yang kita alirkan menyatukan yang tercerai-berai, yang kita alirkan menyembuhkan yang terluka, yang kita alirkan membangkitkan yang lemah. Tuhan itu melengkapi tim pelaksana Natal akhir zaman komplit sempurna bagi kemuliaan-Nya. Amin. Jangan pulang dari sini besok. Saudara, Bapak Ibu mungkin merasa cepat, besok sudah selesai ini. Mau diteruskan apa gimana? Saya ngobrol-ngobrol. Nanti penyembahan bagaimana? Penyembahan nanti malam kita ikuti alurnya Roh Kudus. Mau sampai pagi kan? Atau sampai jam 7 pagi, ikuti alurnya Roh Kudus. Kalau memang kesana kejadiannya, mau dihentikan. Amin. Nanti kalau tidak kuat gimana sampai tertidur di situ? Ya ditinggal pulang ke kamar masing-masing. Biar damai tidur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, living water itu membawa dampak. Aliran pembaharuan muncul di sana. Aliran kebangkitan muncul di sana. Aliran pertobatan juga muncul di sana. Jika apapun kondisi saudara, lemah, tidak berdaya, minder, ragu-ragu, plotis, Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tidak perlu takut. Satu hal, apa sih yang dimaksud dengan air kehidupan itu? Dibaca ulang ayat 39. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ketika Yesus dimuliakan, ketika Yesus disanjung, ketika Yesus ditinggikan, maka Roh Kudus itu turun atas kita. Dia mengalir, menguasai kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai jiwa kita, sehingga seluruh badan kita juga optimal untuk memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan bingung kok tidak turun-turun. Saya kok tidak lihat apa-apa, saya kok tidak lihat apa-apa, tidak rasakan apa-apa. Muliakan Dia. Jiwaku memuliakan Tuhan. Mari katakan, hatiku bergembira karena Tuhan. Bapak Ibu di sini harus bergembira karena Tuhan. Amin. Jangan susah, jangan ada yang susah. Jangan ada yang susah. Tuhan membawa kita melihat tantangan ke depan sampai puncaknya Wahyu pasal 12. Naga tua yang merah padam. Silahkan mau satu kayak mau dua, dengan pasukannya banyak naga-naga di situ. Silahkan. Di pihak Tuhan tidak ada rumus yang kalah melawan setan. Amin. Tuhan di pihak kita. Repotnya itu kalau anggota keluargamu kesetanan.
kesurupan. Itu yang repot. Mau dibestrat itu istrimu, mau ditengking, ayo setan hancurkan. Aku bojomu, aku anakmu. Gimana kalau begitu? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa kita takut? Bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Ketika Roh Kudus turun, yang keluar flow river of living water, aliran air kehidupan. Ketika kita fokuskan kepada sumbernya, catat kembali, ingat kembali, jangan dialirkan itu kebencian, jangan dialirkan itu rasa sakit hati, kekecewaan, pemberontakan. Amin. Yang mengalir dari dalam hati kita adalah aliran kasih. Karena kita terhubung dengan Tuhan, kita believe dengan sumbernya air kehidupan. Ketika kita believe dengan sumbernya air kehidupan, apapun yang terjadi, kuasa dari tempat maha tinggi itu terus dinyatakan dengan dahsyatnya atas kita, dan kemenangan demi kemenangan atas pelaksana Natal akhir zaman adalah sebuah kepastian. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu layakkan Seluruh hidupku, Yesus. mampukan ku melakukan